wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang. Dan apa kabar kelas 4B pada hari ini? Alhamdulillah, nikmat Allah luar biasa. Yes, 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 Allahu Akbar. Anjir, let's go. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali hari ini Ustazah bisa kembali mengajar kelas 4B. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Ada yang tidak masuk ya enggak ya kira-kira? Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Lengkap? Lengkap. Oke, baik, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, kita selalu mengawali semua kegiatan dengan berdoa, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi mudah untuk memahami semua pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, jangan lupa kita selalu menerapkan profil pelajar Pancasila. Yuk kita nyanyikan bersama supaya dimensi profil pelajar Pancasila melekat dalam diri kita ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah ya. Anak-anak, masih ingat enggak waktu pembelajaran yang kemarin Ustazah menjelaskan tentang apa ya? Ide pokok. Ide pokok. Baik. Dan ada yang masih ingat juga kah? Mengapa sih kita harus belajar ide pokok? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Mengapa sih kita harus belajar ide pokok? Apa pentingnya belajar ide pokok? Anak-anak pernah membaca sebuah cerita enggak? Membaca sebuah informasi mungkin di buku, di koran, pernah tidak? Kemudian ada seseorang yang bertanya, Mas Alif, tadi habis baca apa? Habis baca ini loh, tentang informasi banjir misalnya. Terus gimana ceritanya itu? Kira-kira anak-anak bisa tidak mengungkapkan lagi ceritanya? Bisa tidak? Apakah semua yang kalian baca itu kalian ceritakan semuanya? Apa saja? Kalau diceritakan ke orang berarti kita ambil apanya saja? Yang penting. Nah, bagian yang paling penting. Itulah pentingnya kita mempelajari ide pokok. Hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 ya, berkaitan dengan ide pokok. Yang pertama kita akan menentukan kata kunci, kata yang menjadi awal dari kita menentukan ide pokok ya. Harapannya anak-anak bisa menemukan kata kunci. Yang kedua, nah, anak-anak bisa menentukan ide pokok dari sebuah teks. Anak-anak, teksnya Ustazah sudah sediakan ya, berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Nanti
ada lagi ya. Nah, yang ketiga, anak-anak bisa mempresentasikan dan membuat ringkasan dari teks yang sudah dirangkum itu tadi. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, kita simak video tentang ide pokok ya. Halo adik-adik, apa kabar? Video yang sudah kalian tonton, ide pokok dibagi menjadi berapa jenisnya? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau ide pokoknya ada di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir. Oke, supaya lebih melekat. Oh iya, Ustazah mau bertanya. Berarti dalam masing-masing paragraf ada berapa ide pokoknya? Satu, pinter ya. Hanya ada satu. Sip, hebat, sudah ingat. Lanjut, kita nyanyikan. Nah, sudah siap? Dibuka catatannya, lagu ide pokok. Nah, semuanya boleh pakai tepuk. Dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Bacalah dan ulangi. Letaknya bisa di awal, akhir atau awal dan akhir. Kalimat utama ada tiga macamnya. Yang pertama deduktif, letaknya di awal paragraf. Kedua itu induktif, letaknya di akhir paragraf. Ketiganya campuran, letaknya di awal dan akhir. Sudah Ustazah tayangkan video, sudah kita bernyanyi bersama tentang ide pokok beserta jenis-jenisnya. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita coba menentukan ide pokok ya, sekaligus menemukan kata kunci, membuat pertanyaan, membuat ringkasan, kemudian mempresentasikan. Jangan lupa di akhir nanti ada pertanyaan. Sudah siap? Siap. Oke, mana semangatnya? Ustazah tunjuk ya. Ustazah pengen semangatnya. Ini kelompok Buduran tadi, kecamatan, nama-nama kecamatan di Sidoarjo. Ini kelompok Buduran, kelompok Tulangan, kelompok Waru, kelompok Gedangan. Kelompok Gedangan mana semangatnya? Tepuk tangan. Kelompok Waru. Waru mana Waru? Ya. Kelompok Buduran. Kelompok Tulangan. Ya. Tandanya seperti biasa berlaku. Nah, berarti waktu sudah habis ya. Seperti biasa, Ustazah menyiapkan LKPD 2 ya. Waktu itu sudah yang satu, sekarang LKPD 2. Ustazah mencoba berbagai banyak teks ya. LKPD 2 ya. Silakan diberi identitas, nama, kelas ya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Anak-anak semuanya perhatikan, di setiap aktivitas kalian diskusi mengerjakan LKPD, Ustazah
pantau, Ustazah amati di lembar pengamatan ya. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh. Baik, bisa dimulai. Kita buka lembar kedua karena lembar pertama adalah cover ya. Lembar kedua. Kegiatan 1. Nah, kita cek bersama-sama. Yuk, kegiatan 1. Judulnya bacakan Mas Hami yang keras. Judul. Orang utan adalah salah satu primata terpintar. Ini fakta orang utan. Baik. Orang utan adalah salah satu primata terpintar. Ini fakta orang utan. Kalau bisa diamati anak-anak, paragraf teks yang sudah disiapkan Ustazah ada berapa jumlahnya? 2, 3. Baliknya coba dilihat itu. Lah, ada berapa? 3. Baik. Silakan dikerjakan jumlah paragraf dan sebutkan kata kuncinya. Bisa dimulai dari sekarang. Ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Boleh. Ini agak boleh duduk sini biar enggak ini. Ya. Oh, berdiskusi. Kita kompak. Ya. Kemarin sudah kita bahas apa itu kata kunci? Betul, yang sering disebutkan dalam Orang utan. yang bisa jadi kata kunci itu adalah sumber informasi penting dari teks tersebut. Boleh berdiskusi nak, bukan ini. Ya, disampaikan. Boleh diberi tanda, ya. Diberi tanda. Ya. Oh iya, lucu ya gambarnya ya? Iya. Nah, boleh, ya. Belum membaca nak, belum tahap membaca. Ini masih menentukan jumlah paragraf serta kata kuncinya apa. Sekilas, membacanya belum. Membacanya nanti di baliknya. Tanda selesai yang pertama. Lanjut baliknya. Nah, masih ingat 5W1H? Masih. Ya, membuat apa berarti? Membuat kalimat apa? Pertanyaan atau kalimat tanya. Apa saja? Ayo kita ulang bersama-sama. Apa? Bagaimana? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Very good. 6 ya. Silakan laksanakan sesuai dengan teks tentang orang utan. Ya. Selanjutnya adalah tahapan membaca. Coba silahkan Ustazah Novi, Mbak Fia, bacakan petunjuk tahap membaca. Read kotak kuning. Nah itu. Berilah tanda menggunakan tiga warna yang berhitung untuk tatanan tertinggi merupakan ide pokok teks. Dari perintah itu silahkan di kalian baca. Kayak kemarin. Ya, kayak kemarin dibaca. Kemudian diberi apa? Centang. Diberi centang sekaligus diberi dalam teksnya ini diberi apa? Ditandai. Betul. Sudah. Itulah kata kunci. Ayo. Kalimat yang termasuk ide pokok. Siapkan spidol atau stabilonya. Oke. Nah, bisa langsung dilanjutkan di tahap kegiatan 3. Minta tolong Mas Farid bacakan petunjuknya Mas Farid. Tahap 3 Mas Farid. Ya, summarize ya. Ya. Tulislah ringkasan dari teks tersebut berdasarkan poin-poin penting yang sudah kalian pelajari. Tadi paragraf teksnya ada berapa? Berarti ide pokoknya ada berapa? Oke, berarti tinggal dimasukkan ke sini, dibuat dengan bahasa sendiri. Silakan dimulai.
sekali. Kelompok gedangan. Ada yang sudah selesai kelompok gedangan? Pandi. Sudah? Oke. Kelompok waru? Belum. Kelompok buduran? Hami. Kelompok tulangan? Belum kelompok tulangan. Karena tulangan jauh ya. Iya. Ayo lebih cepat. Untuk presentasi kali ini Ustazah tadi dari kelompok gedangan. Kelompok gedangan ada yang mau maju? Ayo kelompok gedangan, percaya diri, yakin pada diri sendiri, yakin pada kemampuan diri sendiri. Siapa? Mbak Aisyah. Oke. Ini Mbak Aisyah. Semuanya, temannya semuanya memperhatikan Mbak Aisyah. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Aisyah yang sudah percaya diri. Silakan Mbak Aisyah, dibacakan ringkasannya ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hewan terpintar adalah orang hutan. Orang hutan adalah manusia yang sangat dekat dengan ibunya. Setelah dewasa, waktunya mempraktikkan keahlian yang mereka pelajari dari ibunya. Sayangnya orang hutan di Indonesia hidupnya semakin terancam karena pengurangan lahan tempat tinggalnya. Oke, cukup lengkap sekali ringkasan dari Mbak Aisyah. Teks yang berjudul orang hutan adalah salah satu primata terpintar. Ini fakta orang hutan. Jadi ini ringkasannya Mbak Aisyah. Oke, sudah mewakili informasi penting dari 3 kelompok. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Ini ada reward dulu. Oke, terima kasih. Lanjut perwakilan dari kelompok waru. Tulangan Arka. Wah, dengan percaya diri langsung mengacungkan tangan ya. Silakan Mas Arka. Kalah cepat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ringkasan cerita orang hutan yang saya ucapkan. Sip. Lanjut. Salah satu hewan yang paling pintar adalah orang hutan. Orang hutan termasuk dalam kelompok keluarga Hominidae, gorila, simpanse, bonobo, dan manusia. Orang hutan adalah mamalia yang paling dekat dengan ibunya. Baik, semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Sudah mempresentasikan, ingat ya, yang sudah kita pelajari ide pokok letaknya. Ya, letak kalimat utamanya jika di awal itu disebut paragraf deduktif. Mas Bisyari, Ustadzah minta tolong diulangi. Kalimat utamanya jika di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Betul, berarti tadi memperhatikan. Ya. Oke, kalau di akhir disebut induktif. Kalau di awal di akhir ada tidak yang di apa itu namanya di tengah-tengah? Iya. Jadi anak-anak harus lihatnya di situ. Beberapa tadi masih belum tepat, tapi tidak apa-apa, ya. Besok akan diulang kembali. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk tahap terakhir yaitu tes ya, yang di belakang paling belakang ada 4 soal di situ. Silakan dilaksanakan. Jawablah pertanyaan berikut. 4 soal. Dimulai dari sekarang. Seperti biasa. Bukan. Ya. Ini sudah? Silakan ambil satu kertas warna di situ, kemudian jelaskan bagaimana pembelajaran kita hari ini. Tepuk 1, tepuk 2,
sudah selesaikan materi pembelajaran ide pokok ya. Ada yang bisa membantu Ustazah untuk menyimpulkan apa sih ide pokok itu? Ada yang bisa membantu Ustazah? Gagasan pokok. Selain itu? Kalimat penting. Pokok utama. Ada lagi? Gagasan utama. Berarti ide pokok itu berisi apa? Penjelasan, informasi yang penting dari sebuah kalimat atau sebuah bacaan paragraf. Baik. Nah, harapan Ustazah setelah ini ketika kalian membaca teks ya, kalian bisa menentukan oh ini loh isi teks itu, oh ini loh informasi penting yang ada di teks itu. Itu harapan Ustazah ya. Setelah mempelajari ini kalian bisa menentukan ide pokok ketika membaca teks apapun. Baik ketika kalian membaca teks yang ada di koran, yang ada di majalah, yang mau kalian baca berita di HP, itu bisa kalian tentukan ide pokoknya. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, tepuk tangan untuk kita hari ini semuanya. Nah, di pembelajaran berikutnya disiapkan dengan baik ya. Mbak Afika, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Dipimpin Mbak Afika, silakan. Allahu Akbar. Semuanya fokus. Put your hand on your head and close your eyes. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Novi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ustazah selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu apapun ya, karena ilmu itu yang akan membawa bekal kalian baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, sampai jumpa besok.